Halo semuanya, kembali lagi bersama talk show kita bersama dengan Bapak Pendeta Daniel Cipto dengan Ibu Salvia dan dua anaknya yang ada di sini, Daniela Grace dengan Kesia Grace. Oke, di kesempatan kita pada kali ini kita mau membicarakan tentang hubungan orang tua dan anak. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Kami bisa mendengarkan talk show ini Tuhan, biar lewat talk show ini kami orang tua yang ada di rumah maupun keluarga-keluarga yang ada di rumah terberkati Tuhan. Biar limpah semua berkat yang daripada-Mu Tuhan, kami bisa mengerti dan banyak belajar lewat narasumber kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, amin. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Lala, Kesya. Puji Tuhan. Wah, senang sekali ya pada kesempatan kita kali ini ada bergabung juga Lala dan Kesi untuk berbicara bersama dengan kita. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu pola hubungan antara orang tua dan anak yang seharusnya? Pola hubungan anak dan Orang ibu, khususnya dari bagian saya, kita harus bisa mempunyai hubungan yang baik pastinya. Tapi mungkin dari sisi itu, ketika mungkin kita mengajar mereka, ya kita mengajar mereka dengan penuh kasih. Tapi ketika anak kita perlu ditegur, ya mungkin kita perlu ketegasan. Jadi anak bisa membedakan mana yang ketika ditegur mereka harus berubah. Jadi bukan dalam tanda kutip mengasihi anak itu anak dimanjakan, tapi punya yang tepat ketika mengajar, ketika perlu ditegur ya ditegur, ketika memang saatnya kita untuk komunikasi, kita bisa dengan penuh kasih, kita bisa bergurau, kita bisa bercanda. Ya, kalau dari sisi saya sih, biarlah kita para laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ayah, jadi contoh bagi mereka semua. Ya. Terus kita ngajak sama-sama berdoa, ya sama-sama tukar pikiran, berbicara. Saya pikir semuanya akan jadi indah. Iya. Nah, menjadi orang tua yang bijaksana itu seperti apa? Kalau buat saya, yang bisa mengerti apa yang sedang dirindukan oleh anak. Tetapi kita harus tahu juga, tidak semua apa keinginannya, kerinduannya itu kita genapi. Ya. Ada waktu demi waktu. Nah, kita harus tahu. Dan siapa yang bisa sampai tepat waktunya, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Ya, kalau dari sisi ibu, ya seperti yang tadi mungkin Pak Daniel katakan, ya semua harus tepat pada waktunya. Jadi yang seperti tadi saya katakan awalnya, ya ketika anak itu perlu belajar, perlu untuk sesuatu yang baik, tapi dia melakukan hal yang salah, mungkin kita perlu menegur mereka. Tapi kalau kita sehari-hari, ya kita lakukan semua dengan kasih. Karena yang pasti kuncinya adalah bahwa di firman Tuhan dikatakan adalah Tuhan itu adalah kasih. Jadi kita pun wajib mengajarkan anak-anak kita itu penuh kasih, bukan segala sesuatu itu dengan dengan ketika kesal ya kita bawaannya kesal, ketika kita emosi kita emosi. Tapi kita harus bisa membedakan semuanya. Nah, ini mungkin Lala juga barangkali mengalaminya ya. Terkadang ya Bapak Ibu, hubungan orang tua dan anak itu tidak berjalan baik-baik saja gitu. Si orang tua seringkali menganggap kalau anaknya nggak hormat sama orang tua. Anak menganggap kalau orang tuanya tuh nggak mengerti apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Bagaimana sih cara supaya miskomunikasi antara orang tua dan anak ini tidak terjadi gitu? Kalau buat saya yang pertama, jangan pernah curiga. Kalau sudah ada rasa curiga, itu susah. Yang kedua, jangan ada rasa tidak percaya. Jadi kalau si anak atau dari pihak orang tua sudah ada perasaan tidak percaya, wah itu sudah pasti akan jelek.
Ya. Terus jangan terjadi miskom. Nah ini, nah bagaimana caranya supaya tidak terjadi miskom? Ya kita tidak berkata bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan selalu benar. Nah kita kembali, kita harus belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk menerima setiap arahan, menerima setiap pendapat. Nah ya, mari itu yang harus, dan tolonglah ada komunikasi. Nah ini loh saudara. Jadi seringkali ya sejujurnya rumah tangga itu ya rumah tangga, anak dan ayah dan ibu, tapi tidak ada komunikasi. Cuman Ya, asal, sendiri-sendiri, iya pertanyaannya udah makan belum, udah belajar belum. Itu kan itu bukan komunikasi, Iya, saya pikir ya. Itu betul. pertanyaan saja yang dijawab yes atau no. Nah, Iya betul. komunikasi. Terus jangan lupa doa keluarga. Itu kuncinya. Ya, menurut Ibu bagaimana? Mungkin menurut pendapat saya sama, tanamkanlah sistem kepercayaan pada anggota keluarga, walaupun mungkin masih kecil ataupun anak kita sudah besar, tapi tanamkanlah, kita percaya kepada anak-anak bahwa mereka tuh pasti melakukan yang baik gitu. Dan komunikasi memang itu yang paling penting. Jangan sampai miskom karena kurang komunikasi. Jadi orang tua sama anak mungkin bisa salah mengerti karena mungkin anaknya karena kurang komunikasi, jadi anaknya tuh jadi malas ngomong gitu kan ya. Jadi ya seperti tadi Pak Dania bilang cuma yes atau no, dan anak merasa jadi akhirnya mungkin berujung tidak betah di rumah. Oke. Nah, peran ayah dalam kehidupan anak itu seperti apa sih Pak? Kalau saya yang pertama, kita sebagai orang tua, ayah, dari pihak ayah, anak harus bisa merasa aman dan nyaman. Justru banyak anak kadang-kadang kan takut dengan ayahnya. Kalau pulang kerja takut. Iya, betul tegang. betul. Karena ya itu saya katakan Merasa tidak nyaman. tidak nyaman. Kenapa? Papanya terlalu galak. Papanya kadang-kadang pukul. Nah, itu tidak boleh. Keluarga itu seorang ayah dan ibu harus tahu, anak boleh dididik. Ya, kalaupun engkau mau pukul itu juga harus tahu tempat yang tepat untuk pukulnya. Ya. Biasanya itu anak sebelum berumur ya 5 tahun atau 10 tahun lah di bawah. Itu pun mukulnya harus dari pinggang ke bawah. Tidak boleh pinggang ke atas. Ya, jadi kalau nampar gitu Nggak boleh. Ya, jadi itu yang membuat trauma daripada anak, sehingga pada waktu orang tuanya pulang, aduh takut loh, itu sudah tidak benar itu sudah tidak benar itu. Ya, itu peran orang tua bukan seperti itu. Ya memang orang tua pengen supaya ditakuti, nah ya perlu ditakuti tapi bukan seperti itulah ditakutinya. Iya, betul. Ya. Iya. Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan Ibu? Menurut saya ya Mungkin ada depan mas supaya kedengaran mas. jadilah orang tua yang bijaksana ya. Jadi dalam melakukan segala hal, jadilah orang tua yang bijaksana supaya anak-anak itu merasa betah di rumah dan mereka tidak mencari di luar gitu aja. Ketika seorang anak kehilangan figur ayah, apa yang akan terjadi Pak? Itu bahaya sekali. Yang pertama, kenapa banyak anak jatuh? Ya ini ngomong tentang anak wanita. Jatuh kepada orang yang jauh lebih tua. Ya sampai akhirnya kadang-kadang dia jatuh cinta atau akhirnya menikah atau dia melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena dia kehilangan figur ayah. Yang kedua, kalau seorang anak sebenarnya ya, kehilangan figur ayah, maka hidup kerohaniannya pasti tidak akan pernah beres. Kenapa? Karena dia menganggap Bapa di surga itu sama dengan Bapa di dunia. Itu tidak akan pernah terpulihkan, itu tidak pernah. Dia harus pulihkan dulu hubungan antara anak dengan ayah. Oke. Nah, itu. Nah, kalau seorang single parent atau misalkan suaminya meninggal, itu kan hilang figur ayahnya. Jadi bisa seperti apa, Pak? Ya bisa dengan cara ya gitu, misalnya ke kakeknya. Ya memang bisa lah itu ke kakeknya. Tapi kalau ditanya lagi, kakeknya sudah meninggal juga Pak. Aduh, saya juga bingung. Ya, tapi saya percaya bisa.
Ya, ya, Kenapa? ya, ya. Karena Tuhan akan beri kekuatan kepada Ya. si ibu ganda. Dia pun bisa mempunyai dan menjadikan anak ini mempunyai figur daripada seorang ayah. Iya, betul. Di Efesus kan dikatakan bahwa bapak-bapak jangan bangkitkan di amarah di hati anakmu. Di Yes. Kolose juga sama dikatakan seperti itu. Maksud ayat ini tuh seperti apa sih, Nah, Pak? itu kalau tingkah laku bapak tidak sesuai dengan apa yang benar, istilahnya suka mukul, suka ngomongnya sia-sia, maki anak. Nah, ini juga kalau kita ngamuk sama marah sama anak, jangan sekali-kali merendahkan dia. Jangan sekali-kali ngutuk. Nah, mungkin saudara bilang, aku tidak pernah ngutuk. Salah. Kamu ngomong goblok, itu ngutuk. Ngomong bodoh gitu. Ngomong bodoh, ngutuk itu. Tidak boleh. Ya. Nah, itu memang kalau masih kecil ya sudah dia diam cuma nangis. Iya, iya, iya. Tapi jangan salah. Setelah dia menjadi remaja, oh marah dia. Betul. Dan dia kadang-kadang dia akan benci dan dia akan berkata, aku bunuh papaku. Nah, itu kesalahan siapa? Kesalahan daripada orang tua dari pihak laki. Ayah tidak bijaksana. Oke, Bu, kalau bapaknya mengalami hal seperti ini nih, si anak tuh benci ke bapak atau mengalami rasa sakit hati ke bapak, apa yang harusnya ibu sebagai seorang istri lakukan, sebagai seorang mamah juga lakukan? Mungkin ya sebagai seorang istri yang pasti akan mendatangi anaknya dan berbicara bahwa ayah itu, papa itu punya pandangan yang berbeda, pandangan yang jauh lebih baik yang mungkin belum kita pikirkan. Pokoknya kita tuh harus membawa anak berkata-kata positif dan tidak menjelekkan posisi ayah, karena itu akan membuat di mata anak itu ketika seorang istri mengucapkan kata-kata yang tidak baik buat kepada ayah, kepada anak tentang ayahnya, itu akan membuat anak itu merasakan bahwa tidak menghargai posisi seorang ayah. Dan akhirnya anak itu ketika ayahnya menegur, ketika ayah memberitahu, dia menjadi anak yang masa bodoh. Tidak hormat ya, Tidak Bu ya? hormat, Heeh. iya. Jadi Betul. tetap kita membawa setiap anak itu bahwa ayah itu harus dihormati dan dia itu mempunyai posisi sebagai imam, raja dan nabi gitu. Membawa setiap anak-anak itu yang pasti kan membawa kepada Tuhan, mengajarkan yang baik. Ya kita membawa anak-anak itu masuk pada hal yang itu. Ketika seorang anak kehilangan figur ibu, apa yang akan dihadapi oleh anak itu? Ketika seorang anak menghadapi kehilangan figur seorang ibu, ya mungkin kalau dalam seorang anak laki-laki ya, mungkin dia akan mencari pasangan yang lebih tua. Yang mungkin yang saya lihat itu ya, dia akan mencari pasangan hidup yang Umurnya wanita, jauh yang ya, lebih tua. Iya. Dan kalau memang itu wanita, mungkin dia akan mencari pasangan hidup Yang lebih baik mertuanya mati. Mamanya sudah mati. Mamanya si lakinya. Karena dia punya trauma. Itu bahaya itu. Iya, Itu iya. bahaya itu bahaya. Iya, iya, iya. Ya mungkin akan mencari pasangan yang wanita juga atau apapun gitu. Iya, iya, Dan iya. kadang-kadang jadi dia juga trauma dengan perempuan. Oh. Iya, betul. Iya, iya. Iya, Trauma betul, dengan betul. perempuan. Ya. Jadi melihat figur perempuan ini saya juga ada kasus gitu ya Pak, si anak ini masih kecil melihat gurunya perempuan tuh seperti mamahnya nih, cerewet wah dia ngamuk di sekolah segala macam. Itu juga pengaruh ya? Pengaruh. Iya, iya, iya. Karena dia sudah masuk di dalam pikiran dia bahwa semua wanita seperti itu. Iya, Nah, itu betul. masalahnya. Betul. Oke, nah ada juga suami ini yang nggak mau tahu kondisi anaknya. Jadi si bapak itu ya pokoknya anak urusan kamu gitu. Kerja pagi-pagi anak sekolah, papahnya belum bangun. Nah anaknya udah tidur, papahnya baru datang gitu. Jadi si papa ini nggak mau tahu kondisi anaknya. Nah itu seperti apa? Nah, makanya itu yang saya katakan bahwa doa keluarga itu masih harus tetap ada. Ya, tetap harus doa keluarga itu ada. Ya, yang kedua, tetap ada hari di mana kita berrekreasi bersama. Oh. Itu harus. Makanya juga kerjakan hari Minggu juga kosong loh ya. Iya, iya, Nah, iya. hari Minggu jangan papanya keluyuran sendiri. Nggak bisa. Itu hari keluarga. Nah, dibuat seperti itu.
Ya, itu harusnya jauh lebih luar biasa. Pasti ya Oke. ada. Jangan sampai, ya ini ada kejadian sih. Anak tidak mengenali ayahnya. Oh, Karena saking sibuk saking Saking sibuknya. Nggak kenal. Gawat Jadi, banget ya ini ya. Itu pernah terjadi, itu pernah terjadi, itu pernah terjadi. Iya, iya, iya. Oke. Nah, tips supaya orang tua itu bisa deket ke anak itu seperti apa? Nah sekarang sebelum itu dulu, anak-anak kalau tipsnya apa? Tipsnya apa nih? Tipsnya apa? Tipsnya apa, Pak? Ulang. Tips supaya orang tua itu bisa deket ke anak. Mungkin dari sisi aku gimana sih dibalik? Ya, ada anak bisa deket ke orang tua gitu, boleh. Kalau untuk anak ke orang tua apa ya gimana ya? Kalau menurut aku yang tadi Papi ngomong tentang komunikasi yang baik. Ya. Soalnya dengan kita punya komunikasi yang baik tuh kita lebih ada rasa percaya gitu. Ketika kita butuh misalnya kayak kemarin misalnya kita lagi pusing nih, ada masalah, ada yang harus kita lewatin, sebuah pilihan yang sulit misalnya. Kita dengan penuh percaya diri itu bisa memberitahu bahwa orang tua kita tuh bakal ngasih solusi yang baik gitu. Maksudnya kita bakal mendapatkan sebuah solusi dibanding seorang anak yang tidak punya komunikasi yang baik. Mereka cenderung untuk takut menceritakan apa yang dia alami gitu kalau menurut aku. Ya. Jadinya aku lebih terberkati dengan seseorang ayah dan seorang ibu yang kita bisa ngomong baik, bisa cerita-cerita, hahaha dan lain-lain, dan quality time sih kalau aku. Oke. Itu benar-benar ngerasa kita jadi lebih warm, lebih dekat. Ya, oke. Ya kalau di saya sih, ya kita sebagai orang tua sejujurnya kita harus belajar untuk tidak selalu pendapat kita yang benar. Nah, kita belajar mendengarkan pendapat anak-anak kita dan kita berdiskusi bersama. Ya, Nah, ajak berdiskusi bersama supaya kita mengambil satu keputusan yang sepakat. Itu akan membuat hubungan yang sangat baik. Yes. Ya. Nah, Kalau dari sisi saya, bagaimana Ibu? tetap kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan membina hubungan keluarga jauh lebih baik daripada ketika ada masalah ataupun sesuatu keputusan yang perlu diputuskan dan semuanya saling cuek dan berdiam diri. Ya, itu tidak akan membuat suatu hasil yang baik. Jadi kuncinya adalah tetap komunikasi yang baik gitu. Oke. Bagaimana sih caranya Bapak Ibu membawa anak-anak takut akan Tuhan? 1, 2 keluarga. 2, Baca firman. baca firman. Ya diharuskan membaca firman. Yang ketiga, orang tua harus jadi saksi Contoh. dan contoh. Oke. Nah, terakhir gitu ya sebelum kita menutup, perlu nggak restu orang tua ketika si anak ini mau berhubungan dengan pasangannya atau mencari jodoh gitu, perlu nggak sebagai orang tua? Kalau saya bilang perlu, kalau ada keterbukaan dan saling percaya, saling mengerti, jadi tidak curiga, ya tidak takut gitu ya. Oh, itu sangat bagus sekali. Karena si anak dia akan berpandangan luas. Nah, orang tua juga tidak takut. Karena apa? Anaknya terbuka. Itu sangat penting. Sama ya, menurut Ibu? Sama. Sama. Oke. Bapak bisa berdoa untuk kita semua, untuk keluarga yang ada di rumah, untuk anak-anak yang ada di rumah juga Oke, yang ya, menonton kita berdoa. acara ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa saat ini. Hamba percaya berikan unity, persatuan bagi setiap keluarga. Tuhan, anggota keluarga bersatu, sehat, sepakat. Dan mari Tuhan beracaralah Tuhan. Kuasai dan bentuk dan mampukan kami untuk unity. Pegang Tuhan kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. God bless you. God bless See you. you.